Bitcoin adalah senjata terbaik untuk melawan riba secara sistemik. Dan seluruh channel ini, seluruh video yang ada di channel ini, itu akan membuktikan statement tersebut. Ya, pelan-pelan tapi belajarnya, oke? Pelan-pelan, itu statement besar. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari poin yang menarik ya. Tadi kan dibilang melawan riba secara sistemik. Gitu. Emang apa yang bukan sistemik? Ya, yang bukan sistemik ya yang di level kita nih, di level individu ya, bukan di level seluruh sistem. Nah, gimana kita bisa terhindar dari ngambil utang riba? Gitu. Itu nggak bisa dilawan sama Bitcoin di kondisi sekarang. Karena Bitcoin itu terlalu volatile, ya terlalu naik turun gitu. Kalau kita langsung ya, Bitcoin gitu, ya udah deh beli semua kekayaan kita atau mayoritas 50% deh gitu kan. Kita jual, jadiin cash, terus cashnya kita beliin Bitcoin gitu. Nah, masih ada kemungkinan ya abis kita beli itu harga Bitcoin jatuh. Oke, jadi nggak bisa secara langsung Bitcoin itu melawan riba buat individu ya, kecuali kita punya strategi akumulasi yang bagus. Nah, itu yang aku juga saranin Bapak Ibu untuk belajar ya. Karena dengan strategi akumulasi itu Bapak Ibu nanti bisa untung gede banget ngalahin investasi manapun yang ada sekarang gitu. Tapi dengan syarat harus punya strategi dan kesabaran, mainnya jangka panjang. Oke? Nah, video ini bakal fokus di yang poin melawan riba dari sisi sistemik. Dan pengenalan aja ya, karena tadi kan kalau mau detail belajar, silahkan ke channelnya, nonton video-videonya banyak di sini gitu. Ini soalnya topik yang kompleks, yang dalam. Di sini ringkasannya aja. Nah, kok bisa Bitcoin adalah senjata terbaik untuk melawan riba ya secara sistemik? Gitu. Kita harus belajar dari sejarahnya kenapa riba itu sekarang gampang gitu. Kenapa pinjol dibiarin? Ya, kenapa bank-bank yang ngasih bunga gitu. Nah, kita harus belajar dari sejarahnya. Kalau secara singkat ya 1 menit aku jelasin. Simpelnya kayak gini. Uang itu dari tahun 44 sampai tahun 71 itu dibatasin sama emas. Oke, jadi jumlah uang di dunia dari dolar, yen, pound sterling, itu sampai sekarang rupiah juga itu ada batasannya oleh emas. Nggak bisa jumlahnya lebih dari jumlah emas yang disimpan sama bank sentral atau negara. Oke. Nah, tahun 71 batasan itu hilang ya, secara sepihak oleh Amerika, dibatalkan ya sebagai pencetak uangnya dunia, dolar gitu. Nah, mulai dari titik itu sampai sekarang ada terjadi yang namanya finansialisasi. Jadi akarnya apa? Akarnya karena tadi uang nggak dibatasin lagi jadi dolar, emas nggak dibatas, dolar nggak dibatasin lagi, dolar nggak dibatasin lagi oleh emas, sehingga ya bank dibebasin aja ngelakuin pinjaman dengan bunga yang gede gitu. Sebelumnya dibatasin bunga pinjaman itu gitu. Nah, sekarang dibatasin aja, dibiarin aja ya. Nanti bank bakal untung gitu. Dan bank bakal untung, mungkin sebagian bank bakal ngambil terlalu banyak resiko hingga akhirnya bangkrut ya. Nggak masalah, nggak usah takut. Nggak usah takut kebangkrutan itu merembet ke bank lain ya. Nasabah bank lain jadi ikut-ikutan narik duit gitu sehingga banknya bangkrut. Nggak usah takut. Karena nanti bisa ditalangin bank itu pakai uang yang dicetak aja dari ketiadaan. Nah, disitulah ya perbedaan dari tahun yang 71 itu. Tuh, uang dulu dibatasin sama emas. Oke? Nggak ada batasnya, ya udah gampangin aja ribanya. Ya, toh juga ada masalah tinggal cetak duit gitu. Nah, itu dari sisi bank ya dan pinjaman gitu. Nah, dari sisi pemerintah itu juga sama. Jadi pemerintah sekarang nggak masalah APBN-nya bengkak ya, nggak sesuai sama penerimaan, tekor gitu kan. Karena
ya bisa cetak surat utang yang nanti ujung-ujungnya bakal dibeli sama bank sentral gitu dengan nyetak duit baru. Yang ada batasnya lagi nih, gitu kan. Nah, batas uang ya itu kan yang bikin ekonomi itu jadi disiplin, tumbuhnya nggak kenceng ya. Tiba-tiba ada banjir uang baru gitu, banjir orang bisa narik pinjaman, bank bisa cetak duit, bank sentral bisa cetak duit gitu. Terus orang dipekerjakan, lapangan kerja banyak gitu kan. Tapi ya akhirnya itu bakal crash ya, akhirnya lapangan kerja bakal susah lagi gitu, hingga akhirnya nanti uang dicetak lagi makin banyak. Selalu kayak gitu siklusnya gitu. Jadi itulah alasan kenapa riba digampangin, kenapa banyak pinjol juga sekarang, karena secara sistem memang buat bayar utang-utang lama dibutuhkan munculnya uang baru. Kayak utang-utang lama kan ada bunganya. Nah, buat bayar utang tersebut dan bunganya, kalau uangnya kurang, ya udah cetak uang baru aja. Sesimpel itu. Nah, kalau mau ditarik ke belakang lagi, bahwa dolar Amerika di backing sama emas, itu udah terjadi berabad-abad ya. Pound sterling di backing sama emas, uang-uang lain di backing sama emas. Itu siklusnya kayak gitu, di backing sama emas, terus jebol, crash, ganti lagi uang baru yang lebih kuat, yang dirasa lebih kuat, yang di backing sama emas, jebol, ganti lagi uang baru lain gitu, yang di backing sama emas, selalu digilir seperti itu. Nah, sebelum era itu ya langsung nggak ada uang kertas, uangnya si logamnya itu sendiri. Itu pun juga tetap dikorupsi sama pemerintah. Caranya gimana? Caranya uang logam-logam itu ya yang ada di rakyat dikumpulin dulu ke pemerintah, dicatat, nah sama pemerintah dilebur lagi logamnya, dipanasin lagi, dilebur lagi, ditambah logam yang lain yang lebih murah, yang supply-nya lebih banyak gitu. Nah kan jadi jumlahnya jadi banyak kan tuh. Nah terus baru dibalikin lagi ke rakyat. Rakyat dapat keping uang yang sama gitu, tapi kandungannya itu udah nggak semurni yang sebelumnya. Dan rakyat merasa itu nggak masalah. Pemerintah juga punya uang tambahan buat membiayai program mereka gitu, bikin ibu kota baru kayak ngasih makan orang gratis kayak atau gimana gitu. Nah jadi ya itu cara korupsi yang zaman sebelum uang kertas muncul gitu. Jadi apakah uang logam bagus? Ya belum tentu bagus ya, bisa ada kendala-kendala seperti itu. Dan uang logam memang kan berat ya, berat, nggak praktis, mudah dipalsukan gitu. Makanya lahir kan uang kertas gitu. Nah oke, itu kondisinya bahwa secara alami ya uang bakal membengkak, muncul, dan munculnya itu yang sekarang ini lewat riba itu sendiri. Dan secara sistem jadi dibutuhin. Kalau nggak ada riba, negara nggak jalan gitu, society kita nggak jalan. Nah di sisi lain tadi kan di Al-Quran bilang Allah sama Rasulnya itu memerangi orang beriman yang masih melakukan praktik riba. Jadi apa solusinya? Solusinya sulit kita untuk balik lagi ke zaman tahun 1944 yang mana kita sepakat oke deh sekarang rupiah atau dolar di backing sama emas gitu. Itu bakal sulit tiba-tiba kesana gitu ya. Dan kalaupun sukses nanti sama masuk lagi ke problem yang dulu terjadi gitu. Tahu dari mana kita bank sentral BI misalnya punya emas sekian, gimana kalau jumlahnya nggak sesuai ya. Tahu dari mana kita bisa verifikasi dari mana gitu. Kita datang ke sana pun juga masih bisa kan diatur supaya ya uang-uang yang di luar asli tapi yang di dalam itu palsu. Nggak mungkin kita audit satu-satu ya. Di level lebih tinggi lagi, level lintas negara, misalnya negara PBB atau BRICS ya, merilis uang baru yang di backing sama emas. Nggak ada yang bisa tahu beneran emang uang BRICS itu nggak lebih banyak dari emas yang negara-negara BRICS simpan. Itu selalu ada problem itu ya, hingga akhirnya Bitcoin muncul gitu. Apakah Bitcoin uang yang merepresentasikan emas? Enggak gitu.
Tapi Bitcoin itu dalam si barangnya itu mirip sama kayak emas. Dia muncul harus ditambang, dia jumlahnya terbatas, dia nggak bisa dimatiin, dia akan terus ada, ya, nggak bisa diubah juga, gitu. So, ketika kita punya sesuatu yang kita bisa pakai jadi uang, gitu, yang lebih baik, yang mana surat utang negara ya, rilisan negara, treasury T-bill Saudi Amerika gitu, itu ternyata jadi uang loh buat bank-bank dunia, buat perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Nah, mereka bakal mati, mereka bakal hancur ya. Uang-uang dolarnya juga kayak gitu, dilihat dari trajectory nambahnya itu bakal jatuh gitu. Tapi manusia butuh uang, dan emas nggak bisa lagi dijadiin uang, perak nggak bisa juga jadi uang. Mau kemana kita? Jawabannya cuman Bitcoin, bukan kripto lain, karena kripto lain tuh ada orang di baliknya ya. Kita nggak bisa jamin nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi kebijakan moneternya nggak berubah. Nah, di Bitcoin itu kita bisa tahu itu bakal terjadi, karena bahkan kita sendiri bakal bisa kontrol, install software Bitcoin ya. Buat beli Bitcoin nggak harus punya software ya, tapi buat bikin jaringan Bitcoin hidup ya kita tinggal bikin install software. Nah, selama kita nggak ganti software itu ke versi Bitcoin yang lain yang misalnya jumlahnya lebih banyak atau apa gitu, ya udah akan selalu hidup Bitcoin yang versi 21 juta, yang versi sekarang, yang versi dari mulai awal diluncurkan tuh akan selalu hidup selama ada satu orang aja ya yang install itu di minimal mungkin 2 komputernya lah. Oh, nggak bisa dimatiin kan, sesimpel itu. So, kalau itu terjadi, gimana dia bisa ngurangin riba secara sistemik? Ya, bukan semua orang di dunia itu pakai Bitcoin sebagai uang, enggak, bukan itu, gitu. Tapi kita dorong ya narasi Bitcoin sebagai cadangan devisa, gitu, sebagai cadangan pihak-pihak yang merilis uang, bank sentral, tiap-tiap negara, gitu. Itu secara alami nanti ya bakal memilih Bitcoin sebagai cadangan devisanya. Nah, ketika itu udah terjadi, riba jadi sulit buat digampangin. Sama kayak sebelum tahun 80 lah kalau di Amerika. Di Indonesia sebelum tahun 83. Itu aturan usury law atau hukum riba itu masih berjalan ya sebelum tahun 80 di Amerika gitu. Dan bukan karena Amerika itu religius ya, karena di Kristen kan juga dilarang sebenarnya riba kan. Bukan karena itu, tapi karena memang nggak bahaya gitu kalau bank-bank dibebasin ribanya. Tadi kan ingat di awal, kalau dia bangkrut, kalau dia bermasalah dan nasabah nggak bisa dia kasih gitu kan, dia tinggal dikucurin dana yang bisa muncul ya dengan jentikan jari gitu atau dengan tekan tombol ya. Nah, kalau Bitcoin jadi cadangan devisa, ya nggak bisa kejadian lagi ya, nggak bisa jentikan jari terus tiba-tiba ada muncul Bitcoin baru, supply Bitcoin jadi banyak, itu nggak bisa. Oke, sekarang aja Bitcoin yang baru yang muncul tiap 10 menit itu tuh butuh energi yang gede banget buat ditambang, buat diperebutkan. Jelas ya. So jadi thank you udah nonton sejauh ini, dan itu singkat, ternyata panjang juga ya gitu. Tapi nanti seluruh konten, seluruh video itu bakal berputar-putar di situ ya, tapi tentu ntar bakal diperdalam ya setiap aspek gitu. Kita juga bakal ngelihat perkembangan terbaru ya, berita-berita terbaru. Stay tune, subscribe jangan lupa, karena ya hidup buat apa sih gitu kan. Semua kekayaan kita pas kita mati bakal kita lepasin juga gitu. Kita lempar ke anak kita, wariskan, belum tentu mereka bisa kelola dengan baik ya. Yang ada mungkin malah jadi berantem. Jadi hidup ya buat memaksimalkan kebaikan ya. Dan salah satu kebaikan paling besar ya dengan kondisi sekarang itu adalah bareng-bareng Allah sama Rasulnya melawan riba gitu. Memerangi riba, diperangin loh gitu. Jadi keras ini mainnya, ini levelnya, ini level perang nih. Dan buat itu kita harus jauhkan diri kita
ya dari riba itu sendiri. Ini level taktis ya. Kita harus punya uang, punya cadangan. Jangan sampai kita terlilit hutang. Jangan sampai kita uangnya habis terus terpaksa ngutangnya riba. Dan nggak berhenti di sana, kita harus lawan riba secara sistem ya. Dan ternyata caranya bukan dengan menggulingkan pemerintahan, ganti aturan, karena ini udah levelnya udah global nih, udah saling terkait nih gitu. Mungkin negara Indonesia kalau tiba-tiba pemerintahnya berhenti gitu kan, wah runyam juga gitu kan. Nah ini melawannya harus bukan kita ke pemerintahan, kudeta atau apa, ganti sistem, enggak. Cukup dengan mempopulerkan Bitcoin dan nabung dan ya jadiin Bitcoin cadangan kita, mempopulerkan Bitcoin, ngajarin orang cara akumulasi Bitcoin yang benar, nggak dijudiin, nggak beli banyak terus berharap naik di waktu dekat. Itu semoga waktu kita yang kita pakai ngelakuin ini bantu kita nanti buat masuk surga setelah kita meninggal. Ya itu yang aku percayain. Ini ilmu yang bermanfaat, yang layak buat disebar. Thank you udah nonton, subscribe jangan lupa.